selanjutnya ada tambahan dari rekan saya, Dr. Peter Latubenten. Ya, makasih Pak Firdonal. Ini kan ada rekan-rekan pers ini kan minta ya untuk saya memberikan pendapat hukum berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia di dalam kaitan dengan Kongres. Ya, cuman dicatat ya. Saya ini bukan senior ya, saya anggota biasa. Ya, saya anggota biasa. Saya nggak mengklaim bahwa saya adalah notaris senior. Tidak, walaupun saya pernah menjadi Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Provinsi Jawa Barat. Catat, mantan Ketua Pengwil. Saya pernah menjadi DKP, sekarang masih menjabat sebagai DKP. Ya, bahkan saya pernah menjadi pimpinan kolektif kolegial Ikatan Notaris Indonesia. Dulu pimpinan kolektif kolegial memang tidak dikenal. Karena di anggaran dasar anggaran rumah tangganya tidak diatur. Kalau terjadi ya, artinya Kongres karena sebab apapun tidak bisa melahirkan ketua umum, tidak ada namanya PP demisioner. Tidak ada. Nah, disitulah diciptakanlah pimpinan kolektif kolegial. Artinya, tapi saya anggota biasa. Saya nggak pernah klaim. Saya senior, saya bertanggung jawab, tidak. Saya hanya memberikan pendapat hukum. Pendapat hukum ini nggak ada yang absolut sifatnya. Ngerti nggak? Ini namanya intersubjektivitas. Artinya, boleh diterima, boleh tidak diterima. Ngerti nggak? Ini perlu ya saya jelaskan. Nah, isu-isu yang saudara tanyakan ini saya lihat satu berkaitan dengan rembuk nasional. Saya baca setelah rembuk nasional disepakati mereka akan menyerahkan ada 22 pengwil, ada 6 pengwil saya lihat dengan PP sepakat menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Opsi ketiga dia pakai. Apapun yang akan diambil mereka menyerahkan. Udah tidur enak-enak. Ternyata muncul lagi kasus ke permukaan. Artinya ada apa? Ada ingkar janji. Ingkar janji ini ada potensi konflik loh. Ya, potensi hukumnya ada. Bisa dibawa ke arena pengadilan, baik perdata, pidana dan sebagainya. Ini saya kasih contoh. Ya, kalau saya membuat suatu perjanjian, atau waktu saya membuat perjanjian sebelum ya dari segi tempus delictinya, ya ada rangkaian kebohongan yang dilakukan. Kalau pihak lawannya tahu sejak semula dia tidak akan menandatangani perjanjian itu. Nah, ini ada potensinya, potensi konfliknya, konflik baik pidana maupun perdatanya. Bukan saya, ini saya cuma memberikan pendapat hukum ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan isu tentang rembuk nasional. Sekarang saya dengar lagi ada PLH, PLT, apalah namanya artinya kan. Terus kita lihat lagi ada KLB, kita bicarakan ada instruksi menteri yang katanya instruksi menteri ini artinya tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. Nah, ini lagi kita melihat ada KLB yang mau diselenggarakan, isu-isu yang mau diselenggarakan. Nah, oleh karena itu saya coba jelaskan satu persatu. Kalau kita bicara rembuk nasional, kesepakatan untuk menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. 22 pengwil. Kalau orang di luar 22 pengwil ini keberatan, boleh, wajar dan patut artinya. Tapi kalau 22 pengwil sudah sepakat, terus sekarang mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ini tidak, karena instruksi menteri ini bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Semuanya itu bisa kita lihat dalam koridor anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau bertentangan kita ada mekanisme namanya keputusan di luar Kongres. Ambil keputusan di luar Kongres. Ini sepakat bulat yang luar biasa artinya. Nah, ini kenapa nggak diambil artinya? Nah, saya lihat surat pemberitahuan dari pengurus pusat kepada seluruh ya anggota berkaitan dengan surat Kementerian Hukum dan HAM yang sifatnya bersifat instruksi itu ada memenuhi ketentuan pasal 10A ayat 3 ya, dicantumkan junto pasal 22 anggaran rumah tangga. Itu sebenarnya memenuhi ya ketentuan-ketentuan mengenai keputusan di luar Kongres. Nah, kalau itu diperdebatkan, silakan aja yang menguji pengadilan nanti. Semua orang punya hak. Saya punya hak untuk melaporkan kalau ada dugaan tindak pidana, saya punya hak untuk menggugat secara perdata, saya punya hak untuk menggugat melalui PT-UN. Begitu juga semua anggota, artinya silakan artinya. Kalau mau diselesaikan oleh pengadilan, ya tinggal kita lihat, kita tunggu. Udah lumrah biasa, hal yang biasa dalam dunia pengadilan. Ini satu saya lihat, ada rembuk, ada instruksi. Kalau instruksi dinyatakan tidak sesuai, waduh jauh sekali. Sekarang kalau kita melihat, salah satu saya lihat, kalau kita bicara masa jabatan PP, itu sama dengan masa jabatan Pengwil. Sama dengan masa jabatan Pengda. Nah, kalau misalnya kita mau terapkan, ya ansik semua secara letterlek, ini nggak ada. Status quo, bubar. Bubar ini, harus melalui mekanisme pengadilan. Nah, kalau nggak mau pengadilan, ada DKD-nya. Keputusan di luar Kongres itu bisa kita ambil untuk mengisi kekosongan hukum itu. Nah, ini yang saya lihat, ya artinya
bolak-balik, ngerti nggak? Keputusan di luar kongres saja, duduk sama-sama. Sekarang sudah sepakat kita dengan e-vote nasional, kita bicara tentang paling lambat bulan Agustus. Kenapa kita nggak ngambil keputusan di luar kongres? Tapi yang saya lihat surat yang sudah memenuhi ketentuan pasal 10A ayat 3, keputusan di luar kongres, artinya sudah dipenuhi oleh pengurus pusat. Jadi tidak ada persoalan lagi. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sependapat, itu wajar. Nah, mekanismenya silakan, ada mekanisme pengadilan. Kalau semua instrumen ya, semua alat perlengkapan di dalam pengurus pusat udah konflik of interest, nggak bisa kita pakai. Bagaimana orang melaporkan kepada kita sendiri memeriksa, mengadili, memutus kepentingan kita sendiri, benturan kepentingan. Kalau benturan kepentingan, kewenangan, ketidakwenangan yang muncul. Saudara bisa lihat di dalam PT, kalau direksi misalnya ada perkara antara dia dengan PT, dia tidak boleh mewakili PT. Kalau ada benturan kepentingan, dia tidak boleh mewakili PT. Kalau benturan kepentingan melahirkan ketidakwenangan. Itu satu. Nah, sekarang saya melihat ada PLT, PLH. Kalau silakan aja, itu hak setiap orang, siapapun mau melahirkan PLT, PLH boleh. Saya memberikan pendapat hukum. Di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita tidak dikenal adanya PLA atau PLT. Yang dikenal kalau ketua umum berhalangan, rapat pleno pengurus pusat bisa mengangkat salah satu wakil ketuanya sebagai PLT untuk sisa masa jabatannya. Di luar itu tidak ada. Ada nggak sekarang Pengwil mempunyai kewenangan, 1 atau 2 Pengwil punya kewenangan untuk mengangkat PLT atau PLH. Nah, itu artinya di luar kewenangan, tidak ada diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Kalau kita bicara presidium, apakah presidium bisa mengangkat PLT atau PLH? Nggak bisa. Kemarin kan sudah diatur dalam anggaran dasar kita. Kalau ternyata dengan sebab apapun tidak melahirkan artinya ketua umum, maka PP demisioner. Nah, dengan PP demisioner ini artinya dia yang menjalankan tugas dan kewenangan itu selama dalam kondisi demisionernya. Nah, ini yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi tidak ada. Kalau namanya saya pernah jadi presidium. Tugas saya itu kan bagaimana saya mengkoordinasikan semua pendapat usul-usul ya dari anggota dalam suatu kesimpulan. Saya nggak punya kewenangan apapun. Mana ada presidium punya kewenangan, cuma memimpin rapat kok. Rapat anggota dalam tingkat nasional namanya kongres atau kongres luar biasa. Nah, ini harus kita cermati. Jangan sampai kita melahirkan suatu jabatan yang tidak ada, tidak dikenal di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini ada juga potensi. Potensi artinya timbulnya sengketa-sengketa baik perdata maupun pidananya nanti. Ini saya kasih pendapat hukumnya. Saya coba. Artinya kalau saya ini ada PT, nah terus saya angkat diri saya sendiri sebagai direktur. Nah, saya nyatakan sah. Itu pidana. Konsekuensinya berkaitan dengan PLT ya, PLH. Tetapi ini haknya semua orang. Mau bikin PLH silakan, PLT silakan. Yang menguji itu pengadilan nanti. Pengadilan menguji, oh betul pengangkatan PLT, PLH, PLT silakan. Ada kalau bilang tidak betul ya, ada konsekuensi hukumnya. Ini berkaitan dengan pengangkatan PLH dan PLT. Nah, oleh karena itu kita jangan salahkan, kan tadi saya lihat begini. Kalau kita bicara masa jabatan, mesti dibedakan pasal 18 ayat 5, pasal 19 ayat 2. Pasal 18 ayat 5 disebutkan PP demisioner, Dewan Kehormatan demisioner. Tapi dalam pasal 19 ayat 2 tidak disebut PP dan Dewan Kehormatan itu berakhir efektif artinya. Jadi dua hal berbeda. Nah, kalau mereka mengatakan, oh judulnya dalam pasal 19 demisioner, tapi kenapa disebut pasal 18 ayat 5 demisioner? Kenapa dalam pengurus wilayah disebut demisioner? Kenapa dalam pengurus daerah disebut demisioner? Tidak ada pengurus wilayah yang katanya efektifnya setelah serah terima. Itu dalam keadaan disebut demisioner. Pengurus wilayah demisioner, pengurus daerah demisioner. PP-nya enggak. Di 19 ayat 2 dia buat polos. Nah, kalau polos ini orang boleh menafsirkan, oh ini kan ada pasal 19, judulnya demisioner, harus ditafsirnya demisioner. Yang tafsirkan itu pengadilan kalau terjadi sengketa artinya. Ya, nah jadi kita nggak usah persoalkan masalah-masalah kecil demikian. Nah, sekarang sudah ada ya instruksi menteri, surat yang isinya instruksi menteri. Nah, saya lihat manfaatnya luar biasa loh. Ada e-vote nasional. E-vote nasional ini yang tadinya ya ketua umum itu terpilih dengan kehadiran 3.000 sampai 4.000 paling banyak. Peserta rapatnya aja sendiri yang punya hak untuk memilih itu hampir 20.000, 19.000-an. Artinya selama ini ketua umum yang terpilih itu ya, artinya dari minoritas, ya minoritas dari seluruh anggota. Nah, kita mengenal minoritas demokrasi. Sekarang kita mau menuju kepada mayoritas demokrasi. Nah, bagaimana ketua umum terpilih itu dari mayoritas anggota yang punya hak pilih.
Ini event nasional, efisiensinya luar biasa. Yang tadinya, Pak Pit, saya nggak bisa ikut kongres, nggak punya akomodasi, nggak punya uang, tiket nggak punya uang, Pak. Buat makan aja, Pak, Senin Kemis, Pak. Mungkin besok saya meninggal, Pak. Ini kenyataan masalah keuangan. Nah, sekarang kalau dengan event nasional, waduh, saya punya hak untuk bisa mengikuti. Mengikuti apa? Upgrading secara, kalau perlu gratis, ngerti nggak? Dengan upgrading itu kan cara kita melalui link Zoom itu. Artinya bisa kita lakukan, partisipasinya banyak. Nah, ini mesti kita manfaatkan, efisiensi di segala bidang. Dari segi cost ekonominya juga ada efisiensinya. Nah, kenapa itu kita nggak lakukan? Duduk aja sama-sama, ngerti nggak? Mana calon DKP-nya, mana calon ketua umumnya, mana ahli IT-nya. Sekarang ada BSSN. BSSN ini kan institusi negara. Artinya, kita supaya langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, artinya. Nah, itu kan bisa, transparan semuanya. Nah, itu kita lakukan aja. Siapa yang menang pun tidak persoalan. Kita dukung penuh. Nah, kalau itu dijalankan luar biasa, kedepannya Ikatan Notaris Indonesia menjadi solid dan semua anggota itu bisa diikut sertakan di dalam partisipasinya di dalam mengikuti kongres-kongres semacam ini. Nah, ini jalan keluar yang luar biasa ya. Saya baca surat keterangan surat menteri yang isinya instruksi untuk menyelenggarakan kongres. Semua ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kongres juga berlaku bagi KLB. Nah, sekarang kalau KLB pertanyaannya, bagaimana sekarang kalau pra-kongresnya sudah melampaui 6 bulan? Apakah perlu nggak penjaringan ulang? Dan bagaimana pembentukan tim fair-nya? Bagaimana tim lead-nya? Bagaimana tim was-nya artinya? Nah, ini kan perlu waktu. Semuanya harus mengacu sehingga timbul tafsir yang berbeda-beda. Nah, kalau begini, kalau misalnya pra-kongresnya sudah melampaui 6 bulan, penjaringan ulang, baik ketua umum maupun dewan kehormatan. Ini kalau asumsinya KLB itu sah, kalau asumsinya sah. Nah, kalau tidak, artinya ya ini yang jalan keluarnya. Jadi saya cuma tekankan begini. Kalau kita bicara sekarang instruksi menteri atau surat yang mengandung sifatnya instruksi menteri, nah kita duduk sama-sama. Sekarang kita punya mekanisme KDK. Di luar itu nggak ada. KDK ini boleh dilakukan. Nah, kalau baca KDK, jangan baca anggaran rumah tangganya, anggaran dasarnya. Nah, kalau ada keputusan di luar kongres itu disamakan dengan keputusan diambil dalam kongres. Dia bilang, kecuali tata caranya diatur dalam anggaran rumah tangga, tata caranya. Nah, ini kadang-kadang kita membaca. Artinya kalau sudah diambil keputusan tempat kongres ya, ditetapkan dalam kongres, maka PP tidak boleh lagi menyelenggarakan mengambil keputusan di luar kongres. Artinya, masa ada norma di dalam anggaran dasar itu dikebiri dengan anggaran rumah tangga? Ini kita belajar hukum, nggak ada. Kalau diuji di pengadilan, batal, nggak berlaku ART. Kita lihatnya anggaran dasarnya aja, disamakan, apapun boleh diambil di KDR. Nah, keputusan di luar kongres bisa diambil. Kalau sekarang event nasional, katanya oh dilarang, nggak boleh. Ada nggak kata-kata di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga bahwa event nasional dilarang? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh. Siapa yang bilang? Kalau boleh kita tinggal konversi. Konversinya ke Undang-Undang ITE, pasal 5 jelas kok. Ya, semua dokumen elektronik, informasi elektronik hasil cetaknya itu berlaku sebagai alat bukti. Bahkan dia merupakan perluasan dari hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, itu bisa dipakai sepanjang nggak dilarang, sehingga kita melihat, oh secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, ngerti nggak? Nah, tadinya kita milih di ruang fisik, sekarang di ruang virtual, ya. Nah, ruang maya ini, sehingga kita konversi aja, langsung nggak dia? Ada yang ngintip nggak? Nggak ada, ngerti nggak? Jujur nggak? Jujur, langsung nggak? Langsung artinya. Nah, ini cuma begini aja, cuma kita pola pikirnya, oh nggak bisa, nggak diatur, ngerti nggak? Apa yang nggak bisa diatur sih di muka bumi ini, ngerti nggak? Orang mati aja untuk dihidupin nggak bisa, ngerti nggak? Kalau itu bisa, tinggal diuji dong di pengadilan. Apa susahnya di pengadilan? Diuji, artinya. Nah, sama-sama diuji, ngerti nggak? Kita lihat artinya dilarang atau tidak dilarangnya. Nah, ini yang saya bilang, duduk aja sama-sama. Ke depannya masalah-masalah kenotariatan ini luar biasa. Ya, kemarin sendiri saya baru ditunjuk juga untuk memberikan keterangan ahli di salah satu pulau di Sumatera. Nah, terus ada lagi, ini banyak yang harus kita benahi, artinya berkaitan dengan masalah kenotariatan. Nah, terus bagaimana kita bisa artinya bekerja sama ya secara sinergi dengan semua institusi penegak hukum. Ini berkaitan dengan pelaksanaan jabatan. Bahkan kita punya undang-undang jabatan notaris sendiri tidak ada ketentuan daluarsa. Ya, ada daluarsa dalam KUHP perdata kita, ada daluarsa dalam KUHP pidana kita. Kenapa kita nggak berjuangkan supaya dalam undang-undang jabatan notaris itu kita masukkan ketentuan daluarsa?
ya berkaitan dengan akta-akta yang kita buat, sehingga ada kepastian bagi notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatan. Jangan sekarang ada yang sudah 14 tahun, 15 tahun dilaporkan, ngerti nggak, diproses, ngerti nggak. Nah, ini yang saya bilang perlu kita pikirkan ke depan. Kita duduk semua pakar-pakar, kita minta masukan-masukan bagaimana revisi undang-undang jabatan notaris ke depan yang lebih baik. Artinya ketua umum nggak segala-galanya, itu ada waktunya 3 tahun. Ini kan pengabdian, ini jabatan pengabdian, bukan jabatan publik kok. Kita jadi pelayan, kok jadi pelayan? Kecuali kalau kita punya motivasi lain. Nah, kalau motivasi kita sebagai pelayan, kenapa saya bilang? Artinya ya duduk aja sama-sama, kita cari solusinya. Artinya ya kalau nggak mau jalan, ya salah satu jalannya adalah pengadilan, nggak ada jalan lain. Kalau satu visi ya, pihak masih dengan tafsir ini, tapi di pihak lain masih dengan tafsir yang berbeda, maka itu satu-satu jalannya adalah proses pengadilan. Nah sekarang ya kita biarkan aja jalan, yang KLB, yang PLT, yang PLH, yang Kongres, ngerti nggak? Kalau besok mungkin ada 10 orang atau 12 orang mau ciptakan organisasi baru, silakan aja, ngerti nggak? Nanti mekanisme hukum kok yang menyelesaikan. Yang menyelesaikan mekanisme hukumnya, bagaimana yang benar, mana yang salah artinya. Nah oleh karena itulah saya ngajak semua anggota. Nah kalau saya ngajak ya supaya, karena kita nih adalah semua kan bernaung juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kita dia angkat sebagai notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pasal 82, Kementerian Hukum dan HAM ini juga adalah pembina dan pengawas dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga semua surat yang isinya bersifat instruksi kita jalankan saja, tapi kita kemas supaya tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Supaya ke depan ini kita tetap solid ya, bisa menjalankan jabatannya dengan tenang, mencari uangnya juga dengan tenang, artinya tidak ada gangguan dan organisasi bisa membackup sepenuh hati. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan secara singkat.